Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar, bagi Yesus semua makanan itu halal. Apapun yang dari luar yang masuk ke dalam diri seseorang tidaklah menajiskan orang tersebut. Justru yang keluar itulah yang menajiskan dirinya, karena dari dalam hati manusia keluarlah semua hal jahat yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Kita sudah diciptakan menjadi pribadi yang secitra dengan Allah. Dan kita dipanggil untuk mewartakan bahwa Allah baik dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita hidup, kita berhadapan dengan situasi-situasi duniawi yang kadang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Kita diciptakan baik adanya. Tapi kadang muncul dari dalam hati kita itu kemarahan, kebencian, iri hati, dendam, nafsu, dan semua hal yang kurang baik. Itu muncul dari dalam diri kita. Maka bagaimana cara supaya hal-hal itu tidak melekat pada diri kita? Yaitu kita selalu datang berserah diri kepada Tuhan. Kita harus selalu mendengarkan firman-Nya, agar firman itu menguatkan kita. Firman-Nya membantu kita menjadi pelita bagi langkah laku hidup kita. Agar apapun yang kita lakukan, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Allah. Jangan sampai kita membiarkan diri kita dibimbing oleh kuasa-kuasa jahat. Maka muncullah tadi hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemarahan, kebencian, iri hati, dendam. Kita tinggalkan itu, Bapak Ibu. Tidak ada gunanya menyimpan hal-hal yang tidak penting semacam itu. Karena hanya membuat diri kita menderita. Ketika kita membenci, menyimpan dendam, itu kita menyimpan sampah bagi diri kita. Tuhan tidak mengajarkan hal demikian. Tuhan mengajarkan agar hidup kita dipenuhi dengan belas kasih, kerahiman Allah. Maka mari, segala makanan itu halal. Yang tidak halal adalah hal-hal yang tidak baik yang kita pikirkan yang keluar dari dalam diri kita. Maka mari kita mengekang diri kita untuk berpikir melihat dari sisi yang baik.
mengolah yang tidak baik dalam diri kita supaya menjadi baik. Jangan sampai kita menyimpan hal-hal yang tidak penting bagi hidup kita, yang kadang membawa kita semakin jauh dari Allah. Semoga firman Tuhan pada hari ini membantu Anda dan saya untuk semakin menyadari bahwa Allah adalah Allah yang baik. Bahwa segala sesuatu yang diajarkan Allah untuk menuntun kita sampai pada hidup yang kekal. Yang jahat adalah keinginan-keinginan daging kita yang menuntun kita masuk ke dalam api neraka. Maka mari, biarkan diri kita dikuasai oleh Allah. Maka kebahagiaan menjadi milik kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap rahmat dan berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka semua yang telah meninggal dunia. Jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Jiwa-jiwa yang dilupakan oleh anggota keluarga mereka. Kau berikan mereka pengampunan Tuhan. Dan izinkanlah mereka masuk ke dalam keabadian di surga. Bagi mereka yang meninggal dunia, Kau ampuni dosa-dosa mereka Tuhan. Khususnya bagi anggota keluarga kami, sahabat kenalan kami. Biarlah mereka semua boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiara di bumi ini. Tuhan, berkatilah juga keluarga-keluarga yang berduka cita yang ditinggalkan. Semoga iman mereka semakin diteguhkan. Dan semoga mereka semakin percaya bahwa Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.